Halo pemirsa setia Liputan Event, bersama saya Maria Zevanya. Edisi Liputan Event kali ini yaitu Communication Project 2014. Acara ini diselenggarakan di kampus Anggrek Binus University. Dan acara ini menghadirkan 3 narasumber dari 3 bidang ilmu komunikasi yang berbeda. Dan langsung saja kita masuk ke dalam untuk melihat acaranya. Ya, dalam Communication Project hari ini saya akan menyampaikan topik seputar dunia broadcasting, di mana dunia broadcasting ini merupakan salah satu bagian dari ilmu komunikasi. Seperti kita ketahui bahwa di bidang komunikasi ada broadcasting, ada advertising, ada komunikasi visual, ada public relations, ya, dan sekarang juga ada yang namanya digital journalism atau media online. Tapi saya akan lebih banyak bicara tentang broadcasting. Saya selalu memberikan apresiasi yang luar biasa kepada adik-adik mahasiswa dalam menyelenggarakan kegiatan yang biasanya out of the box, ya, berani melakukan hal yang berbeda, termasuk dalam event Communication Project ini. Dan ketika pertama kali dihubungi untuk menjadi pembicara, saya langsung menyatakan kesediaan. Kenapa begitu? Karena selama masih menjadi mahasiswa, sudah selayaknya mahasiswa bukan cuma aktif dalam kelas saja, tapi juga bagaimana mengundang bagian dari industri untuk datang ke kelas atau ke kampus, berbagi pengalaman dari orang-orang yang sudah lama di industri komunikasi itu sendiri. Dan yang paling penting adalah bagaimana mahasiswa itu jangan terlalu lama di kampus. Kuliah oke, tapi harus banyak-banyak bandel sedikit, ya. Keluar dari kelas, kunjungi industrinya, ke stasiun radio, televisi, atau ke media yang memang bagian dari calon pekerjaan atau profesi mereka di masa depan. Saya kebetulan diundang mewakili Communication Academy. Kebetulan saya memimpin sebuah lembaga pendidikan yang bernama Communication Academy atau Communication and Broadcasting Academy. Di Communication Academy ini kami memberikan wadah atau tempat bagi siapa saja untuk belajar, berlatih, mengembangkan minat bakat dan keahliannya, khususnya di 2 hal, yaitu di bidang komunikasi dan penyiaran. Di bidang komunikasi sendiri nanti ada yang namanya public speaking, communication skills, presentation skills, negotiation skills, dan seterusnya. Sementara di bidang broadcasting atau penyiaran ada juga yang menyangkut tentang how to be presenters, bagaimana menjadi penyiar radio atau radio announcer, TV reporter, interviewer, dan juga hal yang menyangkut produksi penyiaran radio dan televisi. Nah, jadi lembaga ini merupakan lembaga keahlian profesi yang terbuka untuk umum, dan saya senang sekali kalau bisa berbagi dalam Communication Project ini, karena sebenarnya event seperti ini bisa memadukan antara kebutuhan dunia industri apa dan apa yang disiapkan di perguruan tinggi seperti di BINUS ini. Karena BINUS ini saya ingat betul sebagai salah satu lembaga pendidikan yang leading atau pemimpin khususnya di bidang communication. Satu-satunya universitas yang memiliki TV komunitas berbasis kampus yaitu BINUS University dengan BINUS TV-nya. Banyak banget, terutama aku kan broadcasting juga dan aku juga ikutin BINUS TV. Jadi di sini banyak informasi-informasi tambahan mengenai gimana nanti caranya aku ikut di program-program tertentu yang nanti dilaksanain oleh BINUS TV, atau enggak nanti aku di materi broadcasting itu aku dapat apa aja, aku bisa kembangin dari materi-materi yang dikasih oleh narasumber yang ada di event ini. Kesannya sih pasti bagus banget, terutama narasumbernya worth it banget informasi yang nyampe ke akunya. Terus kalau pesannya makin sering banyak seminar-seminar kayak gini, soalnya bermanfaat banget buat kita mahasiswa, apalagi komunikasi ya. Tapi komunikasi itu kan bersifat luas, jadi bukan orang-orang dari broadcast saja, tapi dari orang-orang sudut pandang orang lain itu pasti banyak juga kan, mungkin dari farmasi, marketing kayak gitu. Saya akan menyampaikan seputar tentang dunia public relation, di mana public relation itu sangat strategik, dan buat adik-adik yang mengikuti acara ini bisa mencari peluang untuk karir di dunia kerjanya, karena idealisme adik-adik mahasiswa dalam memilih jurusan perlu diyakinkan
dengan sharing session seperti ini dari kami-kami yang sudah berkiprah di dunia public relation, salah satu contohnya. Dan untuk tahun depan saya yakin perlu, karena apa? Karena tahun depan juga audiensnya berbeda. Jadi alangkah baiknya setiap tahun dibuat seperti ini, karena kalau tidak maka yang menikmati hanya yang hadir di tahun ini. Harapan saya jangan sia-siakan kesempatan ini, serap sebanyak-banyaknya, tanya sebanyak-banyaknya, dan cari tahu apa yang masih mengganjal baik di benak pikiran maupun di hati mengenai jurusan yang sudah diambil, mengenai bidang pekerjaan atau karir yang akan dijalani nanti setelah lulus. Karena saya dari TV dan saya bergerak di bidang digital media, jadi nanti aku akan ngasih tahu tentang kayak gimana sih kerja di media TV ini tapi di digitalnya. Terus kompetensi apa sih yang diperlukan kayak gitu. Sama tips-tipsnya lah. Pasti semuanya itu punya hubungan ya, semuanya itu related, nggak bisa satu doang yang dikembangin, semuanya harus dikembangin. Apalagi seiring dengan perkembangan teknologi, jadi cara komunikasi kita juga berkembang kan. Jadi apalagi di media digital, beberapa tahun ke depan nggak perlu jauh-jauh deh, tahun depan aja itu pasti udah beda lagi kan. Teknologinya udah beda, tekanannya udah beda, jadi itu tetap harus dilaksanakan, tentunya dengan perubahan-perubahan sesuai perkembangan. Harapannya sih nanti pasti mereka punya gambaran gimana sih pekerjaan si, kalau dari aku kan akan dari net, TV dan digital ini punya gambaran bagaimana kerjaannya, terus kegunaannya. Jadi apa yang aku ambil di kuliah, mahasiswa-mahasiswa ini, arahnya ke sini, kegunaannya ini, gitu sih. Jadi biar punya pandangan jelas ke depannya mau gimana. Wow banget, dia orangnya super asik, super gokil. Terus pengalaman yang dia dapat, yang dia share kepada kita semua ini dapat masuk ke otak. Cara pembawaan dia sangat baik, sangat humoris, dan sangat menyenangkan. Saya sangat bersyukur bisa hadir di acara ini. Nah pemirsa, setelah tadi telah diadakan seminar dari 3 orang narasumber handal dari ilmu komunikasi, tentunya dari bidang broadcasting, public relation, dan digital journalism. Saat ini sedang diadakan movie screening dari 3 movie maker handal, dan saat ini sedang berlangsung. Ayo kita lihat sekarang. Tanggapannya bagus sekali ya, jadi seolah-olah kita jadi membuat suatu gerakan baru buat para mahasiswa untuk bisa berkarya, terutama dalam film indie. Ya, semoga bisa lebih ada lagi acara di tahun-tahun berikutnya. Film saya kebetulannya film animasi tentang petualangan 3 orang anak keluar dari kota mereka, karena kota mereka tuh ada tertimpa suatu bencana yang buat mereka penasaran apa sih yang penyebab dari bencana tersebut. Mungkin bisa diajakkan eventnya bisa lebih banyak lagi. Mengundang-undang para pakar yang sudah profesional untuk memberikan bagi-bagi ilmu kepada para mahasiswa. Kalau bicara harapan sih, saya sih berharap ya bahwa event seperti ini tuh bukan cuma sekedar jadi sebuah ajang untuk nonton doang, tapi bisa menjadi satu ajakan buat anak-anak muda, terutama dalam konteks ini adalah di BINUS gitu, untuk menjadikan semangat membuat film itu atau indie film itu menjadi satu bagian dari semangat mereka untuk melakukan sesuatu di kampus juga gitu. Ya jadi nggak cuma sekedar nonton tapi do something. Yang screening saya film ini kebetulan ada 2 film pendek. Saya cerita salah satunya. Itu cerita yang judulnya adalah Paradox gitu ya. Jadi cerita tentang seorang anak muda atau anak kecil yang sejak kecil dia dibully terus oleh papahnya gitu, karena papahnya nggak terima kenyataan ketika mamanya tuh meninggal saat melahirkan dia gitu kan.
Nah, dengan memakai berbagai alasan dia menyiksa anaknya, tapi kemudian sampai satu titik anaknya ini harus memutuskan apakah dia akan membalas, dalam tanda kutip, membalas dendam kejahatan ayahnya atau papanya, atau dia harus melakukan hal yang lain gitu. Gue berharap sih dari event ini banyak anak-anak muda sih, nggak hanya cuma di BINUS, tapi kayak mereka bisa learn something dan terinspirasi buat jadi filmmaker juga atau di TV juga gitu. Because bidang ini kan masih jarang nih yang tertarik, padahal ini seru banget gitu. Yang Gug itu tentang anak kecil yang pengen jadi anjing. Jadi lo harus nonton film ini sih baru lo tahu kenapa sih anak kecil ini pengen jadi anjing gitu. Oh, gitu. Tujuan ya, kalau tujuan kan mungkin ini kan acara ini kan terjadi karena ada kerjasama antara BINUS TV sama Markom. Lalu BINUS TV sendiri megang ada 3 event yang penting. Pertama ada kayak seminar karir di dunia masa kini. Terus yang kedua action, ini training, sama yang seminar eksklusif YouTube. Mungkin itu masing-masing ada tujuan yang berbeda-beda ya. Pertama kayak karir, mungkin itu mungkin tujuan kita buat ini supaya peserta-peserta yang baru itu yang anak Markom dan Maskom itu agar lebih tahu lagi kayak karir mereka tuh yang akan datang tuh akan seperti ini gitu, dan mungkin akan bisa menjadi yang seperti itu gitu tujuan kita. Lalu kalau mungkin yang yang action inovasi ini kita kayak ganti konsep. Kalau yang tadi udah tahu masa depan, sekarang bagi yang mau belajar film-film bisa langsung ngobrol sama filmmakersnya, terus tahu misalkan dari awal pembuatan film gimana, gini gimana gitu. Terus yang ekstra YouTube yang sebenarnya ketiga itu mungkin ya tujuan kita supaya yang para peserta tahu kan cara menjadi YouTubers yang baik gimana, cara menjadi kayak seorang narasumber yang gokil-gokil itu gimana, caranya gimana. Nah itu bisa langsung tanya, langsung ngobrol sama si YouTubers itu. Kalau kompro ini kan mungkin tiap tahun ada ya. Kalau buat yang ke depan mungkin tahun depan sih harusnya ada lagi, tapi mungkin konsepnya kita ganti lagi. Tapi tetap hampir sama kompro sih tahun ini. Sarannya mungkin kalau buat kompro kan setiap tahun nanti akan ada acara yang lain lagi. Mungkin buat saran gue buat peserta-peserta, apalagi terutama yang mahasiswa-mahasiswa yang baru mungkin bisa ikut, karena kompro sendiri tuh banyak acara-acara yang buat kita tuh tahu informasi baru, pengetahuan baru tentang marketing komunikasi. Tesi yang tadi tuh bener-bener filmnya itu bener-bener menggugah hati aku, terus bener-bener berkualitas buat film pendek Indonesia itu bagus banget. Iya, aku beruntung banget soalnya aku dapat banyak pengetahuan baru tentang broadcasting meskipun aku bukan dari latar broadcasting. Menurut aku sih sesi yang kali ini benar-benar bagus banget. Terus film pendeknya juga menarik banget. Aku dapetin banyak hal ya, gimana caranya bikin movie screen, terus cerita pendek yang berkualitas. Itu tadi merupakan rangkaian acara dari Communication Project 2014. Dan hari ini liputan event cukup sampai di sini, dan esok hari masih ada sesi lain dalam Communication Project 2014, yaitu sesi dari kompetisi oleh Himpunan Marketing Communication dan seminar eksis di YouTube. Dan akhir kata, saya Maria Zemanya beserta Ater mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di liputan event berikutnya.
Halo Mirsa Liputan Event. Kali ini di hari kedua dari Communication Project 2014 yang diadakan kerjasama dari jurusan Markom Binus University, Binus TV Club dan Himarkom. Nah, kali ini ada acara seminar eksis lewat YouTube ya. Tentunya banyak banget narasumber yang kita undang seperti yang pasti YouTuber seperti ada Chandra Leo, ada Edozel, ada Cameo Production dan ada juga Dennis Adiswara dari Layarian Network ya. Mau tahu keseruannya seperti apa event ini? Pasti seru banget ya. Ikutin terus gue di Liputan Event. Nah, sekarang saya bersama dengan salah satu pembicara lagi di seminar akses lewat YouTube ya. So, Edozel. So, gonna have a little chit chat. Kalau tadi saya dengar Cameo Project katanya suruh sharing kita passion kita dalam dunia YouTube dan video ini. Nah, kalau boleh tanya kan pendapat tentang perkembangan komunikasi yang semakin maju ya sekarang di era digital, menurut Edo bagaimana pendapat? Menurut saya kita sekarang lebih bebas sosial media, sekarang kita bisa mengungkapkan apapun gitu kan, meskipun ada peraturan yang menjaganya supaya nggak kemana-mana, tapi kita jauh lebih lepas, lebih bebas berekspresi, berkreasi, dan dengan adanya wadah yang namanya YouTube ini kita bisa lebih explore lagi. Jadi setiap individu tuh punya kreativitas nggak terbatas. Kalau dulu kan kita bikin sesuatu kita harus muncul di TV baru bisa dilihat banyak orang, tapi sekarang sudah ada platform baru, jadi kita bisa share ke orang-orang sekitar kita gitu. Perkembangan YouTuber di Indonesia kita sedang mulai menyatukan diri. Kalau dulu kan terpisah-terpisah, tapi semenjak bulan lalu kita sudah mulai ada program-program baru di mana kita sudah mulai kolaborasi, kita sudah mulai ngumpul, mulai mendekatkan diri karena kita percaya bahwa justru yang menghidupkan YouTube itu adalah orang-orang YouTuber-YouTuber Indonesia, dan kita pembuat konten YouTube tuh paling bisa bikin dalam sehari 10 menit video gitu. Setelah 10 menit video penontonnya ngapain gitu, pastinya akhirnya kan nyari konten luar negeri kan, akhirnya kita dibanding-bandingin lagi. Jadi akan jauh lebih baik kalau kita bersatu. Jadi setelah nonton gue, nonton Chandra Liu, abis itu nonton Cameo Project, abis itu nonton yang lain-lain, karena kan dalam waktu kan orang 24 jam, kalau bisa ya kita aja muter di situ aja gitu. Ini adalah salah satu event yang sangat keren banget. Oke banget Binus, terima kasih banyak sudah mengumpulkan teman-teman YouTubers. Kalau bisa lebih banyak lagi, lebih jangkau, yang lebih lebih kedaerahan lagi, karena kan banyak YouTuber-YouTuber yang dari Bali, dari Bandung. Jadi kalau bisa kita satukan di Binus semuanya gitu. Sering-sering adakan Communication Project 2014. Rasanya tuh menarik banget ya, apalagi kan yang didatengin kan artis-artis yang lagi ngetren kan ya. Ya sampai ya tertarik lah, pasti kan orang yang lagi ngetren didatengin, terus juga kita bisa ngeliat langsung di depan mata kita. Coba Chandra Inlal pastilah, itu kan udah ngehits banget tuh kan di Instagram. Aduh gila, kayak rasanya wow banget bisa ngeliat langsung di depan mata gitu Kak. Untuk harapan kedepannya sih ya pasti artis yang bakal datang ya lebih hits lagi, dan juga pasti kan bakal ngikutin tren-trennya juga. Kita yang datang juga pasti akan lebih banyak lagi pastinya Kak. Gila, ini event bagus banget. Gue jadi termotivasi mau jadi YouTubers nih gara-gara mereka semua. Mereka keren-keren banget, idenya kreatif banget, dan gue seneng banget mereka. Edozel, gue seneng banget waktu di YouTube, gue sering nonton dia. Jadi unik-unik gitu lah acaranya gitu. Ini harus sering ada karena ini bisa motivasi semangat kita untuk menjadi YouTuber segala macam, dan motivasi apapun lah. Jadi lebih semangat kita kalau ada seminar-seminar kayak gini. Ya, saya sekarang bersama dengan salah satu pembicara lagi di seminar akses lewat YouTube Communication Project 2014. Chandra Leo. Ya, ada. Boleh minta pendapat tentang event ini? Oh, pendapat tentang event ini. Event ini yang pasti sangatlah bagus karena di sini kita dapat kesempatan untuk berbagi, untuk sharing ke teman-teman baru kalau dari experience yang kita punya, terutama para YouTuber, karena itulah yang gue mau juga gitu loh, berbagi ke banyak orang, gak cuma gue simpan sendiri. Jadi ini merupakan kesempatan yang bagus gitu loh buat kami para YouTuber. Boleh ceritain partisipasinya di event seminar akses lewat YouTube ini? Oh oke, gue
partisipasinya menjadi pembicara ya kan, atau apa sebutannya ya? Ya karena ada talk show, jadi ntar gue ditanya-tanya dan mungkin ada Q&A juga, yang pasti gue sangat excited banget karena ingin menjawab pertanyaan yang ada. Dan iya seperti itulah yang akan saya lakukan. Boleh tanya pendapatnya tentang perkembangan YouTuber di Indonesia? Perkembangan YouTuber di Indonesia itu sangatlah cepat dan signifikan akhir-akhir ini ya, karena bisa kita lihat banyak sekali YouTuber Indonesia yang gak kalah sama YouTuber luar yang bisa masuk di popular page YouTube, kayak misalnya Aaron Ashap dan Edocel dan ada Cameo Project juga, dan ada banyak lagi. Jadi kayaknya dari dulu tuh ya gue tuh gak nyangka kalau bisa sampai masuk di follower page di YouTube ya, karena itu merupakan suatu hal yang jarang banget untuk orang Indonesia, terutama creator-creatornya ya gitu. Harapannya untuk event sejenis ini atau perkembangan dari YouTuber Indonesia ke depannya? Oh, harapan untuk event ini kalau bisa ya dibuat lebih luas lagi. Kalau ini mungkin di Binus, coba Binus dibawa ke tempat lain tapi tetap di Wahana Binus saya dibuat ke spot mall yang lebih gede lagi. Jadi bisa meraup orang lebih banyak lagi, kita lebih bisa lebih share lagi ke orang banyak. Pokoknya intinya tuh lebih banyak lebih baik gitu. Ya, sekarang sedang dilangsungkan seminar dari Access lewat YouTube ya. Bisa didengar suaranya. Di situ sekarang lagi ada sharing dari Cameo Production dan juga Dennis Adiswara dari Layarian Network ya. Mau tunggu keseruannya seperti apa? Yuk ikutin gua. Sekarang saya berada bersama dengan salah satu pembicara dari seminar Access lewat YouTube Communication Project tanggal 18 Oktober 2014 bersama Cameo Production. Ya oke, we gonna have a little interview ya. Oh, boleh jelasin partisipasinya dalam acara ini? Ya, kita berpartisipasi untuk membagikan apa yang jadi dibutuhkan. Iya. Apa sih? Basically kita mau share apa yang jadi passion kita lah selama ini. Terus apa yang udah kita lakukan kemarin, walaupun sebenarnya kalau misalnya dihitung itu sih belum segimana gitu ya. Tapi apa yang kita udah lewatin ya kita mau share aja. Gitu. Bagus eventnya, bagus, keren banget. Tadi saya belajar banyak banget loh dari pembicara-pembicara sebelumnya. Gue baru datang aja, gue udah langsung ngedapetin banyak hal. Gue pulang pasti gue bisa berkarya lebih lagi. Gue tadi waktu parkir gue langsung tiba-tiba nangis. Karena macet banget. So far lumayan ya, kita juga bener-bener baru gathering sama YouTubers tuh belum lama. Untuk event ini sih supaya diadainnya tuh sering-sering, kalau bisa seminggu sekali gitu. Seminggu sekali kita kesini. Pede banget mau diundang lagi. Nggak, kalau misalnya menurut gue justru menghimbau gitu. Maksudnya pengen mengajak setelah event ini, maksudnya kita sama-sama berkarya karena ada satu platform yang cukup gratis gitu ya, namanya YouTube, dan lu bisa berkarya di situ. Gue bukan penonton TV gitu ya, jadi gue lebih suka nonton YouTube daripada nonton TV, dan makin lebih banyak itu lebih bagus. Dan konten-kontennya nggak kalah sama YouTuber internasional yang pasti. Acara ini keren ya, menarik gitu, terus undang-undang YouTubers gini kan, jadi kita jadi tahu kan gimana sih di belakangnya tuh, gimana ceritanya, pengalamannya gitu, seru. Terus beli sama kita, terus buat kita juga bikin inspirasi baru gitu, buat siapa tahu kita jadi inian YouTubers juga gitu. Chandra Leo, ganteng. Untuk kedepannya ya undang yang lain lagi sih, maksudnya bukan YouTubers juga, yang lain aja gitu, yang lebih menarik gitu. Iya, pemirsa Liputan Event, kita ada salah satu narasumber dari seminar Access lewat YouTube. Kita langsung interview sama-sama. Boleh minta pendapat tentang event seminar Access lewat YouTube ini? Wah, ini menarik sekali, luar biasa, rame, wow. Oke. lebay banget. Senang sih karena ini sangat langka buat kampus di Indonesia yang bikin event bertema YouTube seperti ini gitu loh. Aku rasa sih acara-acara seperti ini harus lebih banyak lagi. Karena kalau kita hitung YouTuber di Indonesia itu
sebenarnya baru lagi banyak-banyaknya. Kita lagi mulai naik-naiknya secara jumlah gitu loh. Jadi kalian secara timing sebenarnya pas banget bikin acara seperti ini. Boleh ceritakan partisipasi dalam Mas dalam seminar X lewat YouTube ini? Partisipasi saya adalah sebagai salah satu pembicara. Tadi ada kami project, habis itu ada teman-teman dari Devina Aurel, terus ada si Aulion, ada Chandra Liao, ada Edozel. Dan mudah-mudahan nih ya, yang nonton di hari ini juga bikin channel YouTube. Dan mulai dengan cepat tanpa ditunda-tunda lagi. Karena bagi kami yang namanya kreator itu dulunya konsumer loh. Kita bikin karena dulunya kami adalah penonton. Dan mudah-mudahan hari ini yang nonton suatu hari nanti akan jadi kreator juga gitu. Kita pengennya begitu. Ada mungkin harapan untuk event communication project atau event sejenis ini ke depannya? Pengennya ya, ini tahunan ya? Debut? Nantinya bakal tahunan atau gimana? Oke, mudah-mudahan tahun depan lebih gede lagi, bisa ngundang lebih banyak YouTuber, bisa bikin stand-stand buat YouTuber, bisa bikin acara nonton video-video YouTube bareng. Tadi kan tempatnya gede banget tadi ya itu. Terus juga bisa bikin acara kolaborasi bareng antara satu YouTuber dengan yang lain plus penontonnya. Karena sumpah kita tidak ada apa-apanya tanpa kalian teman-teman penonton. Dan kita pengen banget bisa bikin video bareng. Iya, tadi sudah dilihat ya seminar X lewat YouTube Communication Project 2014. Ini seru banget dan menarik banget ya YouTuber datang dan sharing tentang pengalaman mereka untuk membuat video-video YouTube. Tentunya itu bakal menginspirasi kita banget dalam mungkin mengikuti jejak mereka ya. Nah, tak terasa juga Communication Project rangkaian acaranya sudah selesai. Namun pastinya kita akan menunggu banget untuk Communication Project tahun depan tentunya dengan line up dan acara-acara yang lebih menarik ya pastinya. Dan saya William Grinaldi sebagai reporter dan Joshua Ater sebagai kameramen undur diri dulu, tapi jangan lewatkan liputan event selanjutnya. Bye-bye.